Shalom, selamat malam, salam sehat dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh mengalami perjumpaan pada malam hari ini. Untuk sehati dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas, Kelasis Pulau Jawa. Mari dengan segala kerendahan hati kita bersama mencari wajah Tuhan. Kita bersyukur dan kita menaikkan pujian kita. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Dia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini kau pun disambut, ampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26. Mari kita berdoa memohon penyertaan dan bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur dan kami bersukacita oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa boleh kami alami dalam kehidupan kami, dan juga untuk malam ini kembali boleh bersekutu sehati dalam doa bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu akan menjadi bagian kami. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu ya Roh Kudus dalam memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berikanlah telinga yang mendengar, hati yang terbuka, dan untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang akan memberitakan firman pada malam hari ini, mohon hikmat daripada-Mu ya Roh Kudus. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Shalom. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Amin. Merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, satu pokok tema kita, yakni hidup yang menghasilkan buah. Hidup yang menghasilkan buah. Berangkat dari tema ini kita mungkin bertanya, memangnya hidup ini adalah pohon sehingga harus menghasilkan buah? Kalau kita memahaminya secara harafiah, tentu tidaklah demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Hidup yang dimaksud di sini tentunya adalah hidup yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Dan sebagai orang yang percaya, kita tentu menyadari dan meyakini apa artinya menjadi Kristen. Kehidupan kekristenan kita hendaknya tidak berjalan apa adanya. Dengan kata lain, yang penting percaya, yang penting datang ke gereja, yang penting berdoa, yang penting menyanyi. Orang lain semua bisa melakukan itu. Dan itu tidak salah, jikalau itu senantiasa menjadi bagian hidup dan kehidupan kita. Namun kita menyadari bahwa kekristenan tidak hanya sekedar rutinitas atau ritual ibadah-ibadah kita setiap hari atau setiap hari Minggu. Tidak sekedar beribadah. Namun sejatinya adalah kehidupan kekristenan kita hendaknya menghasilkan buah. Buah apa yang dimaksud di sini? Apakah buah apel, buah pisang, buah stroberi, ataukah mungkin buah pisang yang rasa apel? Kalau ibaratnya bahwa kita membuat sebuah jus buah, banyak kombinasi buah yang kita campur di situ dan menghasilkan berbagai macam rasa. Tidak demikian. Namun menarik yang dikatakan Rasul Paulus dalam pembacaan kita tadi, bahwa buah roh yang memiliki 9 rasa. Kita tidak mungkin kita tidak pernah mendengar ada buah yang memiliki rasa 9 rasa. Dan ternyata hanya buah roh lah yang memiliki 9 rasa itu. Kata buah di sini tunggal tidak jamak. Artinya satu buah namun memiliki 9 rasa. Terasa aneh atau terasa janggal mungkin menurut kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan tentu adalah buah-buah yang dikehendaki. Buah yang dikehendaki oleh Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Sehingga kekristenan kita
adalah kekristenan yang harus menghasilkan buah. Hidup yang menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga itu tadi, bahwa kita tidak hanya sekedar percaya, tidak hanya sekedar menjalani rutinitas kekristenan kita, namun ada buah yang kita hasilkan dalam kehidupan ini yang tentunya dapat dilihat, dapat dinikmati, dapat dialami, dan dikonsumsi oleh semua orang. Dan buah inilah yang tentunya menjadikan kehidupan kita bermakna di hadapan Tuhan. Mungkin ini tidak mudah bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, dan saya sepakat untuk itu. Paulus juga menasihati dalam pembacaan kita tadi bahwa ada dua keinginan yang senantiasa berkecamuk dalam diri kita, yakni keinginan daging dan keinginan roh. Sebab dikatakan dalam ayat 17, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kehidupan kita, diri kita, ada peperangan dua keinginan ini. Dan kecenderungan yang ada adalah bahwa kita takluk kepada keinginan daging kita. Dengan kata lain, kita melawan kehendak Tuhan. Dan melawan kehendak Tuhan itu berarti bahwa tidak mungkin kita akan menghasilkan buah roh yang dikehendaki. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Agar kita sungguh-sungguh dalam kehidupan pemaknaan tentang kekristenan kita di hadapan Tuhan. Percaya kita kepada Kristus. Sungguh menghasilkan buah yang dikehendaki, yakni buah roh. Paulus mengatakan selanjutnya dalam pembacaan kita, akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Memberi diri untuk dipimpin oleh roh. Roh ini menunjuk kepada Roh Kudus itu sendiri. Bahwa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Menyerahkan diri kita, kehidupan kita, untuk mau dipimpin, diarahkan, dituntun oleh Roh Kudus. Hanya dengan demikian, kita dapat mengalahkan keinginan-keinginan daging yang membawa kita, menjerumuskan kita kepada kebinasaan, kepada kecelakaan. Ini juga berarti Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, hanya di dalam Tuhan, hanya oleh karena kekuatan dari Tuhanlah, maka tentunya kita dipimpin oleh roh untuk menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Mari memohon Roh Kudus untuk menuntun kita senantiasa, agar kehidupan kita sungguh menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Tuhan, yakni buah roh. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Amin firman Tuhan. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku.
selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Kami mengucap syukur Tuhan telah memperlengkapi kami dan menuntun kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari kami tidak berdaya untuk dapat menaklukkan keinginan-keinginan daging kami Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Kuatkan kami, agar dengan kekuatan yang daripada-Mu, kami dapat mengalahkan keinginan kedagingan kami. Tuntun kami untuk menghasilkan buah roh dalam kehidupan ini, agar kehidupan kami sungguh-sungguh bermakna bagi sesama. Dan semuanya itu demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan yang telah bersekutu dan yang akan bersekutu malam ini. Dalam segala harapan dan kerinduan kami baik pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Ada harapan-harapan kami, bahkan mungkin saat ini kami sedang bergumul tentang berbagai kondisi-kondisi yang tidak bersahabat. Kami menjadi sedih, bahkan kami berduka. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau menyatakan penghiburan di dalam Roh-Mu yang kudus bagi kami. Kami terus berdoa dan mendoakan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan. Anugerahkan iman, pengharapan dan semangat, kekuatan dan pemulihan yang daripada-Mu. Kami menaikkan syafaat kami juga, permohonan kami kepada-Mu ya Bapa, untuk hidup dan kehidupan orang tua kami para lansia. Berkati mereka semua dalam segala keterbatasan-keterbatasan, dalam segala kelemahan-kelemahan mereka. Kiranya semangat dan sukacita Tuhan anugerahkan dalam menjalani usia kehidupan setiap hari. Berkati kami semua pada malam hari ini dalam waktu istirahat tidur malam kami, lindungi dan peliharakan kami. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami, seluruh anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan sehati dalam doa. Berkati dalam kehidupan mereka masing-masing. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Kami datang berdoa, kami datang bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehat dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semua dan tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Tetap semangat, salam sehat, shalom dan bongimelo.